Ini adalah celana jeans yang ambisius. Ia pemarah dan sangat kejam. Wanita itu datang bulan. Awalnya ingin menghindari darah mengalir keluar, tapi sampai di WC, perutnya merasa kram. Saat di WC celananya tidak bisa dibuka. Celana semakin lama semakin ketat. Wanita itu sangat ketakutan. Celana itu makin ketat. Dengan cepat perut wanita itu keluar darah. Ia meluruskan betisnya, ingin lakukan perjuangan terakhir. Tapi itu tidak membantu, malah bergenangan darah. Celana itu keluaran terbaru dari perusahaan CCC. Besok akan dirilis. Ia elastis, bisa mengikuti dan pas di tubuh. Tidak peduli kamu kurus atau gendut akan cantik dipakai. Menggunakan kapas terbaik di India. Tetapi dibanding dengan kapas kami, hanya kurang sedikit. Perusahaan CCC membuat iklan besar. Besok mereka akan mulai merilis penjualan. Waktu samaan, celana sedang membersihkan darah di toilet. Manajer sadar ada satu pegawai tidak ada. Ia akan cek ke WC. Terdengar suara teriakannya, tapi tidak ada orang. Ia melihat celana. Ada satu kotak logo di celana berubah jadi warna merah. Jika semuanya jadi merah akan jadi apa? Tangannya yang pegang celana membuat wanita itu seperti dihipnotis. Ia mulai melepaskan celananya, mengambil celana itu dan meregangkan kaki dipakai. Saat ia masuk satu kakinya lagi, mengontrol wanita, jadi tidak seimbang dan loncat-loncat. Ia mendorong manajer menabrak gantungan. Satu kotak logo berubah jadi merah. Manajer sudah nunggu setengah hari, tapi mereka tidak kembali. Menyuruh salah satu pegawai, Linda mencari. Linda masuk ke WC. Sudah cari, tapi tidak ketemu. Rambut di lantai mencuri perhatiannya. Ia pelan-pelan dekati itu. Sadar ada wanita yang terbaring di dalam. Tubuhnya setengah terbaring di situ. Linda melapor ke manajer. Ia tidak melihat kejadian ini. Dan bingung. Tapi ia tidak melapor. Karena besok perusahaan CCC akan dirilis. Jika hal ini tersebar, maka rencana promosi akan hancur. Sebelum buat keputusan besar, akan menutup perusahaan dan menjauh dari dunia luar. Bahkan jika dia ingin panggil polisi juga tidak berguna. Jadi manajer harus bujuk Linda, menutup mulut tentang ini. Kita akan bahas sampai selesai promosi. Ia menggunakan kantong plastik hitam besar, mengemas wanita itu ke dalam, dan menyembunyikannya. Selesai urusan, Linda sedikit khawatir, karena di dalam matanya, bukan hanya masalah celana, tapi pembunuhnya disembunyikan di perusahaan. Ia sekarang cari siapa pembunuhnya. Pria berkacamata sedang buka kotak. Melihat celana itu, sekilas dia tertarik dengan penampilan celana. Membawanya ke gudang. Ingin coba pakai. Ia juga dibunuh oleh celana. Dengan cepat warna merah di logo bertambah. Perusahaan meminta telegram untuk promosi. Ini YouTuber terkenal. Ia sekarang lagi mau coba. Tiba-tiba terlihat kaki celana dari belakang, menyentuh bahunya. Celana itu tampil. Kameran terkejut. Dikira itu cara propaganda perusahaan CCC. Beberapa detik kemudian, celana mengikat lehernya. Wanita itu langsung mati. Setelah 4 kotak di logo menjadi merah, dan menerkam semua orang. Semua jadi kacau. Di sisi lain, manajer sadar pria kacamata yang terbunuh itu. Ia dibungkus ke sebuah kotak. Saat dibuka, ia kaget dan berteriak. Linda penasaran. Kaget melihat itu, buru-buru melapor. Karena ia merasa bahwa pembunuh hanya membunuh orang tanpa pandang bulu. Sangat brutal, melihat Linda dengan tegas. Manajer berpura-pura setuju. Linda berbalik. Manajer membawa patung dan memukulnya. Ia sudah kesurupan. Bertekad untuk buat konferensi sempurna. Demi dapat promosi dan naik gaji, ia akan lakukan segalanya. Kemudian manajer datang ke ruang pameran. Saat buka pintu, ia kaget melihat celana sedang bersihkan darah. Ia pelan-pelan menutup pintu dan kembali. Tidak ingin mengganggu, kembali ke ruangannya. Ia menemukan saingannya Lisa di sini. Keduanya selalu bertengkar. Siapa yang tidak kesal? Saat Lisa ingin buka pintu lihat keadaan, manajer tanpa sadar menyuruhnya berhenti. Saat ia lihat celana di monitor, untuk akhiri hidupnya, wanita itu melirik manajer dengan curiga. Buka pintu dan pergi. Dan ada suara teriakan wanita dari CCTV. Di sisi lain, pekerja sedang mengemasi pakaiannya, tidak memperhatikan. Celananya berdiri tenang di belakangnya. Ia mendengar pembicaraan orang India, dan melompat-lompat, sampai teleponnya berdering. Ia berhenti menari. Ia melihat model di atas, menatap. Linda baru sadar. Ia jalan ke ruang pameran dan lihat kamera, memutar video. Ia melihat gambaran celana. Ternyata pembunuhnya adalah. Namun, perusahaan sekarang ditutup. Harus nunggu besok baru bisa pergi.
dan Linda mencari tempat sembunyi. Ia mencari pekerja India. Kasih ia rekaman. Ia tidak bisa berkata. Demi melindungi sendiri, mereka masuk ke tempat yang bisa dikunci. Ruangan manajer. Tanpa diketahui, celananya ikut ke sini. Celana yang ada di kamera, bukan hanya makan darah, tapi juga bisa menari. Ia sadar celana tertarik dengan pekerja India. Ia membuka lagu lewat speaker. Celana sama sekali tidak hiraukan. Pintu terus digetok. Saat pekerja India bicara, celana baru hiraukan. Ia menulis di tembok. Ternyata ia bukan celana. Tapi ada seorang anak India ambil kapas. Perusahaan CCC adalah perusahaan tidak bagus. Jadi saat bekerja, karena tidak ada keamanan di mesin kapas. Saat anak itu lagi kerja, tanpa sengaja bajunya tersangkut. Tenaga anak kecil yang tidak kuat, dengan cepat ikut masuk, tergiling dengan kapas. Tanpa diketahui, kapas itu yang menjadi bahan untuk buat celana. Rohnya juga ikut. Tahu kejadian ini, perusahaan itu sembarang, hanya memikirkan kepentingan produk. Ia tanya kepada celana, apa yang bisa mereka bantu? Celana pun terharu dan membungkuk. Di saat itu manajer menyemprot dengan apar. Celana pun kembali ke gudang, karena celana diproduksi banyak. Jadi di gudang masih ada ratusan. Manajer sudah dalam masalah. Lebih mementingkan reputasi perusahaan. Saat itu, lampu koridor mati. Manajer kaget dan kembali ke ruangan. Sedangkan keduanya pergi ke gudang. Mereka pakai kamera ikuti arah darah. Memutuskan besok akan menyebarkan berita perusahaan. Pintu luar sudah dikunci oleh manajer. Ia ingin kamera yang ada di tangan mereka. Mereka berbalik arah dan berlari. Manajer buka pintu dan mengejar mereka. Ia menemukan pekerja India. Ia ingin melindungi kamera, karena manajer jahat, tidak mau melepaskannya. Menusuknya pakai pisau. Pekerja India pun terbunuh. Saat buka kamera, ternyata tidak ada memori. Melanjutkan pembunuhan. Dengan cepat menemukan Linda. Ia dengan sekuat tenaga mencekik lehernya. Linda pun pingsan. Tapi manajer tidak senang, karena di depannya ada 10 celana. Mengambil langkah rapi. Dengan satu kaki menendangnya. Mereka semua memakannya. Manajer jadi tengkorak. Tidak berapa lama, Linda sadar. Ia berada di pameran. Melihat celana sudah menunggu. Ia menyarankan untuk tidak menyakiti. Tapi celana tidak nurut. Berharap setiap orang yang pakai celana ini harus mati. Hari berganti dengan cepat. Pintu sudah terbuka. Semua orang menunggu di luar perusahaan CCC. Linda pergi ke pintu. Menahan mereka. Tapi tidak mampu menahan. Menunggu mereka. Celana yang mereka sukai. Film ini selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya.